Tidak mungkin Si Hao akan berhenti dalam situasi seperti ini. Jika hanya Hiziming di sini sendirian, maka dia pasti akan berbalik untuk bertarung. Namun, saat ini, ada beberapa kultivator hebat alam pelepasan diri yang mengejarnya. Jadi jika dia berbalik untuk bertarung, dia pasti akan mati. Dia sudah lama menduga bahwa ini akan terjadi. Tetapi ketika pendukungnya benar-benar ternyata pengkhianat, Si Hao masih marah, benar-benar ingin mencabut klan mereka sepenuhnya dari akar-akarnya. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam, perasaan tidak berdaya. Klan-klan kuat Imperial Pass benar-benar berbalik ke sisi lain seperti ini, mengkhianati 9 langit 10 bumi. Klan ini masih belum mengekspos diri mereka sendiri. Tetapi begitu pertempuran yang menentukan terjadi, klan ini pasti akan menjadi bencana besar. Huang, kemana kamu lari? Apakah kamu takut berkelahi? Jika kamu berani berhenti, aku bisa memberimu 10 gerakan. Teriak Hiziming. Dia melonjak dengan cahaya keemasan, bersinar bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, kekuatannya bisa dikatakan telah meningkat pesat, tidak bisa disebutkan dalam satu tarikan napas. Kekuatan ilahi seperti pusaran air di sekelilingnya, menyerupai lautan emas. Jika itu dirimu sendiri, aku akan langsung memenggal kepalamu. Ini adalah kata-kata Si Hao, sama sekali tidak sopan. Itu juga mewakili kepercayaan dirinya. Seberkas cahaya ilahi terbang melintasi kubah langit. Itu benar-benar terlalu cepat, menarik seberkas petir yang kacau di atas hutan dan puncak gunung, dengan cepat menyerbu. Ini adalah anak muda hebat dari klan Kaisar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga mengejarnya, ingin membunuh Si Hao, merebut peti kayu busuk itu. Bukan hanya karena dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, yang dikenal tak tertandingi di antara generasi muda di bawah langit, itu bahkan lebih karena dia bertemu Si Hao di bumi yang keji sebelumnya. Namun pihak lainlah yang mengeluarkan harta karun tertinggi dari kuburan merah besar. Bagi pemuda klan Kaisar, ini adalah hasil yang tak tertahankan. Klan Kaisar mewakili klan yang paling kuat, kekuatan yang sebelumnya telah menghasilkan eksistensi abadi. Mereka menguasai surga, mengawasi 10.000 klan, tidak pernah menderita kekalahan sebelumnya. Tidak ada anak muda yang meninggalkan tanah kuno selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa dia dikirim keluar justru untuk menghancurkan semua musuh, memusnahkan semua ahli generasi muda Imperial Pass. Lebih tepatnya, alasan mengapa dia datang adalah atas permintaan dunia luar, meminta untuk membunuh Huang. Lebih dari separuh dari 10 raja muda hebat generasi muda pihak asing telah terbunuh, jadi alasan dia diundang keluar justru untuk membunuh Si Hao. Ruang menjadi kacau. Pewaris klan Gu mengambil tindakan. Orang-orang klan ini memiliki satu tangan yang menghancurkan waktu, satu tangan yang menghancurkan ruang. Meskipun ini adalah hutan binatang surgawi, tempat berbahaya yang secara serius membatasi semua jenis hukum Dao agar tidak muncul sepenuhnya, pemuda klan Gu masih menunjukkan kekuatannya. Tombak hampa diam-diam mengembun di belakang Si Hao, membawa kekuatan iblis yang tak tertandingi, menusuk bagian belakang kepalanya. Si Hao langsung menerimanya, tidak mengembunkan jejak tinju, sebaliknya menggunakan peti kayu busuk di tangannya untuk menghentikan tombak ini, menyebabkan hamparan rantai ilahi meletus. Ini adalah serangan sederhana dan kasual, Dao besar sangat biasa, tetapi pada saat itu, Si Hao memasukkan kekuatan Kunpeng dan hukum alam Dao petir, menghancurkan tombak ini hingga berkeping-keping. Akibatnya, ruang tiba-tiba meledak, menghancurkan sebagian besar hutan, terlebih lagi membuat gunung runtuh, kekacauan primal meletus. Ekspresi semua orang berubah. Ini bukan tempat biasa, ini adalah hutan binatang surgawi, banyak pegunungan yang sangat kuno dan kokoh, di dalamnya terdapat simbol-simbol Dao magis yang kuat, sangat sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Namun sekarang, akar spiritual gunung yang besar pecah. Hamparan cahaya pelangi menyapu, ini adalah beberapa sosok. Mereka milik tokoh generasi yang lebih tua, semuanya mencapai alam pelepasan diri, mengejar Si Hao. Orang-orang ini sangat cepat, melampaui Hiziming dan yang lainnya, terus mengejarnya. Ini membuat mata Si Hao menjadi dingin, karena 4 dari mereka adalah ahli Imperial Pass, seharusnya dari klan yang sama dengan Yi Chuan. Hanya satu dari mereka yang merupakan kultivator hebat asing. Iblis kecil, kamu masih belum menyerah? Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Seorang tetua berteriak. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan ilahi gelombang suara raungan sapi barbar kuno. Raungan ini bahkan lebih mengerikan daripada guntur, bergema di langit, membuat beberapa gunung besar bergetar hebat. Orang bisa samar-samar melihat sapi barbar hitam besar menyerbu. Itu sangat ganas, puluhan ribu zhang tingginya, melebihi gunung-gunung besar itu.
Tanduk banteng itu merobek langit, bulu hitamnya bersinar, sangat menyeramkan dan ganas. Itu melemparkan dirinya ke Si Hao, terlalu buas. Wilayah pegunungan di sekitarnya meledak. Gunung-gunung besar yang dikenal kokoh dan tidak bisa dihancurkan juga retak, lalu meledak. Adegan ini sangat mengerikan. Sapi barbar kuno hitam hanya terbentuk dari gelombang suara tetua itu, tetapi kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Si Hao terhuyung-huyung, menderita pukulan. Dia membuka mulutnya, memuntahkan seteguk besar darah. Ekspresinya agak pucat, luka-lukanya tidak ringan. Benda jahat, kau tidak bisa melarikan diri. Tetua itu meraung lagi. Itu adalah raungan sapi barbar lainnya, suara yang mengguncang gunung dan lembah ini, semakin menakutkan. Si Hao tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dia membenci seseorang begitu banyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Kau adalah seorang ahli dari Imperial Pass. Namun pada akhirnya, kau mengkhianati tanah airmu, membelot ke pihak lain, wajah apa yang kau miliki untuk hidup di dunia ini? Sama sekali tidak punya rasa malu. Alih-alih menjadi manusia, kau bahkan kurang dari seorang biadab. Dia jarang mengutuk orang lain seperti ini, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Pada saat yang sama, Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kaisar Petir, terlebih lagi menampilkan kolam petir, menarik petir tak berujung. Itu turun di kehampaan, meledakkan sapi barbar kuno. Inilah yang dia gunakan untuk menetralkan kemampuan ilahi suara. Ini sangat efektif, tetapi sangat disayangkan, dia tidak bisa memanggil kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Meskipun ada kolam petir yang muncul, menarik petir dari segala arah, itu masih kurang sedikit daya tembaknya. Si Hao telah berhasil sebelumnya, tetapi sekarang, dia terlalu terburu-buru, tidak mampu menjatuhkan kesengsaraan surgawi. Kejahatan kecil yang bodoh, apa yang kamu tahu? Kamu tidak mengerti situasi yang lebih besar, tidak mengerti karma dari perubahan waktu, jalan hidup dan mati. Kamu dan klan-klan menggelikan dari Imperial Pass itu ditakdirkan untuk hanyut dalam banjir era ini. 9 surga 10 bumi ditakdirkan untuk musnah, perlu diperbarui. Kita hanya meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya, pada akhirnya, era baru akan dibuka. Pada saat itu, semua klan akan berterima kasih kepada kita, karena kita akan menjadi pendiri era besar yang baru, kita akan memimpin banyak klan, mencapai keabadian dan menjadi leluhur. Tetua itu menjawab dengan dingin, matanya membawa ekspresi fanatik. Si Hao berkata dengan marah, jika kalian semua berlutut di hadapan makhluk asing itu, jelas lutut kalian sendiri yang lemah, tulangnya lunak, tanpa keberanian, jadi bisakah kalian berhenti berbicara tanpa rasa malu, masih berusaha terdengar bermartabat? Kalian semua sudah merangkak di kaki tuan kalian, lupakan tentang menjadi beberapa leluhur yang mencapai keabadian, tidak seorang pun dari kalian akan pernah memiliki kualifikasi. Kalian semua hanyalah sampah di hadapan kata-kata itu. Generasi muda, kami seharusnya membunuhmu sebelumnya daripada membiarkanmu berbicara begitu banyak omong kosong di sini. Satu-satunya makhluk asing dalam kelompok itu berkata, orang yang sebelumnya seharusnya dibunuh oleh Yi Chuan dan berbaring di kaki Si Hao. Itu semua adalah pertunjukan, demi mendapatkan lebih banyak informasi dari Si Hao. Itu karena peti kayu busuk itu berhubungan dengan terlalu banyak hal. Orang-orang asing itu tidak ingin membiarkan satu petunjuk pun berlalu, ingin mengetahui semua rahasia, memahami segalanya. Bajingan tua, bisakah kau berhenti bicara? Apakah kau lupa bagaimana kau berbohong di hadapanku tadi, seperti anjing mati? Aku seharusnya membakarmu saja, bakar saja anjing mati itu, ejek Si Hao. Saat itu, ia merasa bahwa itu hanyalah mayat, roh primordial kemungkinan besar tidak terluka. Jika itu benar, maka begitu ia kembali ke tubuh, maka itu berarti mereka akan segera menjadi bermusuhan, orang-orang itu tidak akan lagi melanjutkan aksinya. Jika ia benar-benar membakarnya, maka Si Hao sendiri juga akan segera mati. Itulah sebabnya ia menunggu dengan sabar, menahan napas, hanya bertindak setelah memasuki kereta perang. Inilah sebabnya ia berhasil meluncurkan serangan mendadak pada seorang kultivator hebat alam pelepasan diri. Kau? Wajah kultivator hebat asing itu jatuh seperti air. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari generasi muda berani mempermalukannya seperti ini. Dia adalah ahli yang hebat dari satu generasi, namun dia dipanggil anjing mati oleh bajingan kecil, itu benar-benar membuatnya marah. Kau tidak bisa melarikan diri. Para kultivator di belakang semuanya bertindak, mengaktifkan kekuatan ilahi, seluruh tubuh melonjak dengan cahaya ilahi, seolah-olah beberapa raksasa berdiri tegak, bergegas untuk memburunya. Bicaralah, dari klan mana kamu berasal? Si Hao bertanya kepada anak muda yang dipegangnya.
Ini adalah tawanannya, dia ingin mencari tahu klan mana yang mengkhianati Imperial Pass. Dia tidak benar-benar mempercayai kata-kata Ichuan, nama ini tidak ada hubungannya dengan keluarga umur panjang manapun. Namun, dia percaya bahwa kekuatan yang berani melakukan hal semacam ini pasti memiliki masa lalu yang sangat mengejutkan. Mulut anak muda itu tertutup rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau menjawab. Jari Si Hao menunjuk ruang di antara alisnya, ingin mencari jiwanya. Pada akhirnya, sebuah simbol aneh muncul. Dengan suara peng, kepala anak muda ini meledak seperti semangka, darah merah dan materi otak putih berceceran di mana-mana. Si Hao hanya bisa menghela napas, dia tahu bahwa pihak lain pasti akan memiliki tindakan pencegahan. Jika seseorang mencari roh primordialnya, lautan kesadarannya juga akan langsung hancur sendiri. Itu karena dia tidak ingin kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, seni surgawi 6 dao reinkarnasi, dan hal-hal lain jatuh ke tangan musuh. Ini bahkan lebih berlaku untuk keluarga umur panjang, mereka pasti memiliki tindakan yang lebih mengerikan. Anak muda, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari. Kecepatan para kultivator hebat itu terlalu cepat, sebenarnya memperpendek jarak. Hal ini membuat Si Hao terkejut. Meskipun ia memiliki kecepatan Kunpeng, kemampuan ilahi bumi keinci, serta kemampuan petir untuk mendukungnya, itu masih belum cukup, mereka masih mendekat. Namun, ia juga tidak terlalu khawatir, karena medan hutan binatang surgawi itu rumit, dengan semua jenis tempat berbahaya. Pihak lain tetap tidak akan bisa segera mengejarnya. Ekspresi gila muncul di mata Si Hao. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau begitu aku akan bertindak besar kali ini. Entah aku akan mati, atau kalian semua akan pergi." Ia menoleh dan berteriak, "Bajingan tua, hanya ada kalian semua? Benar-benar terlalu sedikit, tidak cukup bagiku untuk membunuh. Di mana yang disebut pasukan asing yang hebat? Jika kalian semua punya nyali, maka datanglah padaku, aku akan mengirim kalian semua ke dunia berikutnya." Ia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, benar-benar ingin menarik semua pembudidaya hutan binatang surgawi. Kenyataannya, inilah yang benar-benar terjadi saat ia berlari, semakin banyak makhluk asing bergabung dalam pengejaran. Hutan binatang surgawi menjadi kacau, semakin banyak orang masuk. Sekelompok kultivator kuat mengejar Huang. Itu karena setiap kali mereka menemukan Si Hao, akan selalu ada orang yang mengaktifkan artefak sihir khusus. Itu akan melepaskan cahaya yang menyilaukan ke langit, mengungkap lokasinya. Untungnya, hutan binatang surgawi benar-benar terlalu besar, tidak ada batas yang terlihat. Satu lembah mungkin membentang ratusan ribu li, punggung gunung membentang jutaan li. Hanya wilayah seluas ini yang cukup bagi Si Hao untuk bergerak, memberinya ruang untuk melarikan diri. Selain itu, bagian yang paling penting adalah bahwa makhluk paling berbahaya di hutan ini bukanlah kultivator asing, melainkan binatang surgawi. Suatu kali, Si Hao hampir tertangkap, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, bergegas ke sebuah gua, segera menarik keluar seekor binatang purba yang melepaskan kekacauan di seluruh punggung gunung. Ada saat lain di mana dia hampir dipenggal. Pada akhirnya, dia jatuh ke rawa, mengejutkan naga cahaya yang jarang terlihat. 6 kultivator alam pelepasan diri ditelan dalam satu tegukan sebagai hasilnya. Secara komparatif, Si Hao terlalu kecil dan lemah, mudah diabaikan setiap kali ia berhadapan dengan binatang surgawi. Ia bukanlah target serangan pertama. Meskipun demikian, ada 3 kali Si Hao hampir ditelan oleh binatang surgawi, dan tak terhitung kali lainnya ia hampir dicincang oleh musuh asing. Ia benar-benar berlari untuk menyelamatkan diri. Hal itu membuat seluruh hutan binatang surgawi menjadi kacau. Itu karena semakin banyak orang yang bergabung. Lapor. Kami hendak mengepung Huang, hampir berhasil. Namun, 6 binatang surgawi terkejut, terus-menerus membunuh para ahli di pihakku. Di luar hutan binatang surgawi, seseorang melapor kepada atasan. Lapor, saat berlari, Huang telah membunuh Raja Muda klan Bloodvine. Orang lain melapor, memicu teriakan waspada. Klan Bloodvine adalah ras raja tingkat atas sistem tumbuhan, sangat terkenal di pihak mereka sendiri. Kekuatan mereka luar biasa kuat, klan tersebut memiliki eksistensi abadi yang mengawasi nasib klan. Klan tersebut telah berdiri tegak melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, belum lama ini, mereka bahkan melihat seorang ahli dari klan ini, ada Bloodvine tepatnya di pegunungan Divine Medicine. Ini adalah makhluk tertinggi klan ini, hanya saja ia hilang di sini. Tidak bagus, Tuan Muda klan Heaven Distress dibunuh oleh Huang di tengah jalan, tubuh dan jiwanya terhapus. Ada berita yang tersiar, memicu keributan besar.
Itu karena asal-usul klan Heaven Distress terlalu hebat, hampir menjadi klan kaisar di masa lalu. Sebelumnya, klan ini telah menghasilkan tokoh hebat yang tak tertandingi, tepatnya bernama Tian He, statusnya sama dengan He Wushuang saat ini. Dikabarkan bahwa ia ingin menerobos menjadi Raja Abadi, tetapi sayangnya meninggal dalam prosesnya. Namun, kesempatan yang ditinggalkannya terlalu banyak. Terlepas dari apakah itu kitab suci, senjata abadi, atau darah sejatinya sendiri dan hal-hal lainnya, semuanya telah diwarisi oleh klan ini. Dikabarkan bahwa klan ini menghasilkan individu kuat lainnya, seseorang yang mungkin saja mengikuti jalan Tian He. Kematian tuan muda klan jenis ini pasti menimbulkan badai. Mungkin saja ada ahli luar biasa yang dikirim sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, orang-orang Imperial Pass juga menerima berita itu. Apa? Kekuatan asing telah mengepung Huang? Ini tidak akan berhasil, kita harus memberikan bantuan, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kita harus menghentikan semua ini. Bahkan beberapa tetua keluarga umur panjang tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka semakin merasa bahwa peti kayu busuk itu terlalu penting. Pada saat yang sama, banyak ahli di Imperial Pass merasakan gelombang penghinaan. Generasi mereka selanjutnya dikejar, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menyelamatkannya. Tidak perlu terburu-buru. Tetua Agung telah pergi dengan senior lainnya. Seseorang menghibur semua orang. Itu karena tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang pergi, pasukan besar pihak lain berada di luar hutan binatang surgawi. Bahkan ada beberapa makhluk tertinggi yang hebat, jadi jika mereka benar-benar bertarung, itu tidak terbayangkan. Saat ini, hutan binatang surgawi menjadi semakin berbahaya, sangat kacau. Si Hao berlari untuk menyelamatkan hidupnya, menimbulkan kekacauan besar di sepanjang jalan. Dia berlari melintasi jutaan li, menarik semua pembudidaya di wilayah ini, semuanya mengejarnya. Kenyataannya, setelah mengetahui bahwa peti kayu busuk itu ada di tangannya, para pemimpin di luar hutan binatang surgawi sudah lama mengatur perintah, mengirim orang-orang yang lebih kuat untuk membunuh Huang, membawa kembali peti kayu itu. Sekarang, Si Hao sudah tidak berusaha menarik lebih banyak ahli, karena dia akan segera dikepung sepenuhnya, jatuh ke dalam situasi yang mustahil. Jika kalian semua ingin mati, maka mari kita mati bersama. Si Hao berkata dengan dingin. Dia benar-benar bertindak gegabah. Setelah mengaduk-aduk seluruh hutan binatang surgawi, pada akhirnya, dia memilih satu arah, berlari langsung ke sana. Dia ingin menyeret semua orang ini bersamanya. Tentu saja, dia ingin lebih hidup, menghindari bencana ini. Jika setengah dari mereka yang ada di belakangnya tewas, maka Si Hao akan merasa puas, karena kebanyakan dari mereka adalah kultivator alam pelepasan diri. Dia menghitung 80 atau 90 hanya dari apa yang dilihatnya sendiri. Bersama dengan generasi muda para ahli hebat ini, para pengikut, dan yang lainnya, ada sosok-sosok di mana-mana. Seolah-olah banjir sedang berkumpul. Orang-orang di pihak lain sudah lama membenci Si Hao dengan getir. Sepanjang jalan, mereka menderita kerugian besar karena binatang buas surgawi. Karena ada terlalu banyak orang, menjadikan mereka target yang besar, tidak mungkin mereka bisa sepenuhnya menghindari bahaya. Huang, kali ini, aku ingin melihat kemana kau akan lari. Mereka yang mengejarnya yakin dia tidak bisa melarikan diri, bahwa dia benar-benar terjebak, akan ditangkap dan dibunuh. Si Hao dengan tegas maju, tujuannya justru ke tempat di mana pohon layu itu berada. Dia ingin masuk, membuatnya membunuh semua orang. Itu karena dia secara pribadi telah melihat betapa mengerikannya pohon layu itu ketika menunjukkan kekuatannya. Kelompok asing pertama yang menyerbu ke sini benar-benar musnah olehnya. Dia perlahan-lahan meninggalkan wilayah pegunungan, angin bertiup melewati telinganya. Si Hao berlari sangat cepat, mendekati tempat itu. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, tanaman merambat raksasa meliuk-liuk di sekitar pegunungan. Daerah ini sangat terpencil, tidak ada teriakan kera atau auman harimau. Tidak ada binatang buas surgawi yang berkeliaran di daerah ini. Dari kejauhan, Si Hao sudah melihat garis kasar pohon layu. Tepatnya di kedalaman pegunungan, sosoknya perlahan-lahan muncul. Ketika dia datang ke sini, dia menahan semua aura tempurnya, tidak berani melepaskan niat membunuh apapun. Itu karena pohon kuno ini terlalu menakutkan. Terakhir kali, akulah satu-satunya yang tidak mengambil tindakan. Semua orang menyerang, dan pada akhirnya, akulah satu-satunya yang selamat, semua orang mati. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah spekulasinya, juga apa yang dia andalkan dengan datang ke sini. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil.
Dapat dikatakan bahwa Si Hao mengambil risiko yang sangat besar, ingin menggunakan pohon layu ini untuk membunuh semua kultivator hebat alam pelepasan diri. Ini adalah rencana yang sangat gila, dan juga berbahaya, yang mungkin akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Huang, kau tidak akan bisa melarikan diri. Di belakang, suara tawa dingin terdengar, membuat semua orang menggigil dalam hati. Sekelompok kultivator dengan cepat mendekat, membawa serta generasi muda mereka. Sementara itu, kecepatan Si Hao menjadi lebih cepat, karena ia harus menutup jarak. Ia tidak bisa membiarkan individu tercepat berada dalam jangkauan serangan. Dia berharap saat waktunya tiba, saat dia berhenti sendiri, kelompok yang mengejarnya akan mengelilinginya di depan pohon layu itu. Dengan begitu, mereka semua akan musnah. Ini rencana gila. Pihak lain tidak tahu bahwa ada pohon layu yang mengerikan di sini. Inilah yang dipertaruhkan Si Hao. Tak lama kemudian, Si Hao melihat pohon itu. Pohon itu sangat besar, tetapi tidak memiliki satu daun pun. Pohon itu seluruhnya hitam pekat, hanya cabang-cabang kering yang menjulur keluar. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun pohon itu telah hidup? Pohon layu ini membuat Si Hao langsung menjadi sangat serius. Dia sangat gugup di dalam. Dia sangat khawatir pohon ini akan bertindak lebih dulu, segera menjulurkan cabang-cabangnya dan membunuh semua orang. Pohon itu jelas tidak memiliki vitalitas, tidak memiliki satu cabang pun, jadi mengapa pohon itu memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Si Hao semakin dekat. Beberapa lusili lagi dan dia akan berada di depan pohon kuno itu. Namun, pada saat itu, cahaya bersinar dari bawah kakinya. Dia tercengang, karena dia menemukan bahwa sebidang tanah yang diinjaknya sangat tidak biasa. Tidak ada sehelai rumput pun tumbuh di tanah yang diinjaknya. Ukurannya 10 sang, terjalin dengan pola, dan bersinar dengan cepat. Dia hanya lewat, tetapi sebagai hasilnya, dia benar-benar mengaktifkan formasi kuno. Ruang angkasa diledakkan, menghasilkan sebuah lorong. Si Hao terlempar ke dalam tanpa pilihan. Tidak bagus, orang itu telah dipindahkan. Sekelompok orang di belakangnya berkata dengan penuh kebencian. Kenyataannya, Si Hao sangat tidak mau. Dia sudah menyelesaikan semua persiapannya, ingin membawa mereka ke hadapan pohon yang layu, mengirim mereka ke akhirat. Jika ini terjadi, maka itu pasti akan menjadi pencapaian pertempuran yang spektakuler melawan pasukan asing. Namun, pada saat yang genting, dia benar-benar dipindahkan keluar. Sebelum lorong hampa ditutup, semua orang asing melihat pemandangan di ujung jalan. Ah, itu tempat itu. Tanah kuno pusat, tidak jauh dari tempat ini. Terlepas dari apakah tempat itu adalah tanah terlarang atau tidak, kita harus pergi. Kita tidak bisa kehilangan peti kayu busuk itu. Shutuo dan Anlan yang hebat sudah memberikan perintah mutlak. Setelah kelompok ahli berhenti di sini, mereka semua dengan cepat membuat keputusan, mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti di sini. Begitu Si Hao mendekati pintu keluar, dia tahu tempat apa ini. Itu karena dia sebelumnya telah melihatnya dari jauh. Dia mendarat di tanah. Getaran yang datang dari kedalaman jiwanya mengalir melalui tubuhnya. Ini adalah tanah suci, sekelilingnya dipenuhi tanaman. Semua daunnya bersinar, sangat cemerlang. Energi esensi melingkari. Di depan, di mana pusat tempat ini berada, tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, tidak ada kehidupan tanaman sama sekali. Namun, ini tidak memberi seseorang perasaan sepi, sebaliknya membuat seseorang merasa bahwa tempat itu murni dan suci, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Ada beberapa gunung di tanah tengah di depan. Itu sangat luas, semua material batu. Mereka semua mengalir dengan energi kacau, disertai dengan cahaya abadi. Ini adalah surga yang tak terbayangkan, tempat yang menghasilkan energi abadi sejati. Di atas pegunungan ada masa raksasa. Energi abadi merasuki udara, bertahan di sekitarnya. Itu melayang di udara, ini adalah sumber kegelisahan Si Hao. Ini adalah makhluk hidup. Ketika Si Hao baru saja memasuki hutan binatang surgawi, raungan makhluk ini yang bergema. Dia juga pernah melihatnya sebelumnya dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, binatang purba itu memiliki rantai di sekujur tubuhnya, terikat ke pegunungan di bawah. Itu benar-benar terkunci di sini. Orang harus mengerti bahwa ada senjata dao abadi yang menusuk kepalanya. Itu membawa energi abadi, sangat mencengangkan. Bahkan setelah tengkoraknya tertusuk oleh senjata abadi, itu tetap tidak mati, masih memiliki kekuatan hidup. Di atas pegunungan di bawah, ada sebuah prasasti.
Rantai yang mengikat binatang purba itu melilit tepat di sekelilingnya. Ada 4 kata, nomor 2 di bawah langit. Di sana, para kultivator asing juga mengejar, bergegas ke tempat ini. Semua orang berhenti. Mereka semua terkejut, merasa bahwa ini tak terbayangkan, menatap tanah terlarang ini. Meskipun mereka telah mendengar rumor tentang tempat ini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya sebelumnya? Dikabarkan bahwa ada binatang buas purba yang tidur di hutan binatang buas surgawi. Kekuatannya tak tertandingi, keberadaan tertinggi yang akan disembah semua binatang buas surgawi. Namun, terlepas dari apakah itu Imperial Pass atau makhluk pihak lain, hanya sedikit yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Di tempat semua orang berdiri, rumputnya segar dan bersih seperti batu giok, hijau berkilau dan bersinar, kaya dengan energi esensi kehidupan. Sementara di depan, sangat tandus, sama sekali berbeda. Nomor 2 di bawah langit. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lingkungan daerah pegunungan ini sangat aneh, tetapi bukan itu alasan mengapa semua orang menggigil ketakutan. Alasan utamanya tetap karena makhluk itu. Semua orang seperti Sihao, sedikit ketakutan. Mereka berdiri di sana, melihat ke arah gunung batu tempat tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, memperhatikan energi abadi yang melonjak, serta makhluk di udara. Seluruh tubuh makhluk itu ditutupi sisik perak, tampak seperti terenggiling, dan juga seperti buaya purba. Namun, makhluk itu bahkan lebih kuat, tungkainya tebal dan kuat. Tentu saja, tidak mungkin itu terenggiling, juga bukan buaya purba. Ada sepasang tanduk naga di kepalanya, dan kepalanya juga sangat mirip naga sejati. Itu bukan kepala buaya, juga bukan jenis binatang buas lainnya. Itu sebenarnya sejenis naga. Selain itu, ada sepasang sayap besar di punggungnya, menutupi langit dan bumi. Seluruhnya berwarna putih keperakan, juga ditutupi sisik tak berujung, berkilauan dan menyilaukan. Makhluk ini benar-benar menakutkan. Sosoknya sangat besar, melebihi semua gunung batu raksasa. Ketika sayapnya melebar, mereka tanpa sadar mengadu kekacauan purba, kabur dan menakutkan. Selain itu, aliran cahaya Dao abadi dilepaskan, membuat bahkan kehampaan bergetar sebagai respons. Ini adalah makhluk yang sangat kuat. Hanya mengambang di sana saja membuat seseorang merasa seolah-olah mereka tidak dapat menahan jenis kekuatan itu. Sebenarnya ada kultivator alam pelepasan diri yang menggigil, ingin bersujud. Ini adalah proses yang sama sekali tidak terkendali. Seseorang harus memahami bahwa mata makhluk ini tertutup, mengambang di udara, semua energi esensinya tertahan, tidak sedikit pun aura yang bocor keluar. Dapat dikatakan bahwa vitalitasnya sepenuhnya tertutup. Energi abadi, cahaya kekacauan primal, dan lainnya semuanya adalah pemandangan tidak teratur yang dihasilkan karena ia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sebenarnya makhluk macam apa ini? Energi kehidupannya tertahan, seolah-olah benar-benar membatu, melayang di udara, namun tetap saja membuat orang merasa terintimidasi. Ini khususnya terjadi ketika beberapa kultivator hebat tidak dapat menahan keinginan mereka untuk mengintip makhluk ini, ingin memeriksanya. Mereka segera memuntahkan banyak darah. Puff! Pada saat itu, lebih dari 10 kultivator alam pelepasan diri jatuh lemah ke tanah. Mereka adalah individu paling kuat dari kelompok kultivator ini, keterampilan mereka membuat mereka berani, ingin mengintip dan menjelajahi tempat ini. Akibatnya, mereka segera merasakan bahwa tampaknya ada tungku perak besar di depan, menjulang tinggi di dunia ini. Lautan kesadaran, daging, dan bagian tubuh mereka lainnya segera tampak terbakar, semuanya mengalami luka berat. Ini sungguh tak terbayangkan. Hanya memeriksa makhluk ini, menyelidikinya secara diam-diam telah menciptakan pantulan yang begitu serius. Mereka tidak diizinkan untuk memikirkan hal buruk apapun terhadapnya. Terlebih lagi, ketika semua orang melihat makhluk ini, tekanan besar tampaknya telah turun ke tempat ini, membuat semua orang menggigil. Benar saja, ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri, langsung berlutut. Ini benar-benar tidak disengaja, semacam gerakan naluriah daging mereka, mereka semua membungkuk ke arah makhluk itu. Tidak baik, mungkin ada bencana tiba-tiba lainnya. Seseorang berkata dengan waspada, merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana bisa seperti ini? Pada saat itu, banyak ahli berkeringat dingin. Seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa tertinggi di dunia, merasa seperti mereka harus membungkuk dalam pemujaan. Ada beberapa yang ingin melawan, tidak ingin membungkuk. Pada akhirnya, sebuah pukringan terdengar, tubuh seseorang hancur, jatuh ke genangan darah, tewas seketika. Hanya beberapa orang yang masih berdiri, tetapi ekspresi mereka pucat,
sangat tidak menyenangkan. Jangan melihatnya. Dengan kata lain, jangan mencoba memeriksanya. Jika tidak, kita semua akan mati. Seorang individu yang kuat meraung, memperingatkan semua orang. Para pembudidaya hebat pihak asing benar-benar terjebak dalam semacam kepanikan tak berbentuk. Orang-orang berubah menjadi genangan darah satu demi satu, sampai-sampai salah satu dari mereka langsung meledak, tubuh dan jiwanya musnah. Seberapa mengerikankah hal ini? Seseorang harus memahami bahwa mereka hanya melihat makhluk itu, tidak mengambil tindakan sama sekali, hanya ingin sedikit menyelidiki rahasianya, namun sudah seperti ini. Ia telah menyegel kelima inderanya dan 9 kesadarannya, mengunci energi darahnya, menutup tubuhnya, bahkan tidak membiarkan sehelai energi esensi pun bocor keluar. Ia tidak hidup, tetapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Seorang ahli berkata, sekarang, mereka tidak bisa peduli lagi dengan Si Hao, mereka semua hanya memikirkan untuk bertahan hidup. Itu karena semua orang dalam bahaya. Ini adalah perubahan situasi yang mengejutkan, datang terlalu tiba-tiba, makhluk yang sekarat hampir membuat mereka jatuh ke neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sudah sepenuhnya menutup dirinya sendiri, jadi mengapa masih ada bahaya bagi hidup kita? Ini benar-benar sulit dipercaya. Begitulah adanya, justru karena hal-hal seperti ini maka itu menakutkan. Jika kita tidak melihat atau memikirkannya, maka tidak akan ada bahaya. Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka cobalah sendiri. Segera setelah itu, beberapa orang menjadi tenang. Setelah bayang-bayang kematian meninggalkan mereka, mereka tidak lagi panik. Kemudian, semua orang melakukan ini. Mereka semua menghela napas lega. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Jika bukan karena seseorang menyadarinya dan mengingatkan semua orang, itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Di bawah gunung, seluruh tubuh Si Hao dipenuhi keringat. Dia sangat jauh dari para pembudidaya asing, tetapi tadi, dia juga hampir mati. Hanya ketika dia terbebas dari kondisi mental seperti itu, tidak lagi memperhatikan makhluk ini, semuanya berubah. Dia minum beberapa teguk cairan emas dengan suara. Ini adalah ramuan berharga yang dibawanya dari pegunungan pengobatan ilahi. Ramuan ini membantunya pulih sekarang. Alam kultivasi makhluk ini tak terbayangkan, mungkin sebanding dengan mereka yang berada di puncak dunia kita. Seseorang berkata, makhluk itu dalam keadaan hibernasi, darah esensinya disegel, seolah-olah sudah mati. Berdasarkan penalaran normal, makhluk itu seharusnya tidak berbeda dengan sepotong batu. Namun saat ini, makhluk itu masih merupakan bahaya yang mengancam jiwa. Tidak hidup namun tidak dapat binasa, ini adalah keadaan yang mendekati kematian. Tidak sedikit pun kehidupan akan bocor keluar, keadaan tidur yang paling dalam. Seseorang berkata, begitu makhluk itu bangun, kita semua akan mati. Tidak seorang pun dapat menahan tekanan seperti ini, semua orang akan segera meledak sampai mati. Seorang tetua berkata dengan suara berat. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan, karena mereka benar-benar terkejut. Mereka benar-benar menduga jika ini adalah makhluk mengerikan dari era besar terakhir yang belum mati, dalam keadaan tertahan di sini. Mungkin sedang pulih dari luka-lukanya. Di kejauhan, Si Hao mendengar kata-kata ini, gelombang besar melonjak dalam benaknya. Selama makhluk ini bangkit kembali, semua kultivator hebat alam pelepasan diri akan meledak sampai mati, langsung kehilangan nyawa mereka? Ini terlalu mengerikan. Seberapa kuatkah itu? Ketika dia memikirkan hal-hal ini, wajah Si Hao menjadi pucat pasi. Itu karena dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki hutan binatang surgawi, dia mendengar raungan binatang buas yang mengerikan. Saat itu, dia melihat seekor binatang purba meraung dari kedalaman hutan, suaranya membelah langit. Tidak diragukan lagi, itu adalah binatang purba ini. Saat itu, meskipun dia jauh, makhluk ini terlalu agung dan menakutkan. Si Hao hanya melihat garis samar, tetapi tidak salah lagi. Itu tidak dalam keadaan dormansi abadi, bahkan hidup kembali 2 hari yang lalu. Ini berarti bahwa ia mungkin bangun kapan saja. Ketika dia memikirkan hal ini, Si Hao menggigil ketakutan. Makhluk macam apa itu? Ketika mereka tidak lagi melihatnya, semua orang tidak lagi menderita tekanan itu, perasaan menghancurkan diri sendiri menghilang. Inilah tepatnya alasan mengapa mereka berani berbicara dengan lembut, mengajukan pertanyaan lagi. Ini membuat Si Hao terkejut. Jika makhluk sekuat ini tidak datang dari sisi lain, lalu apakah itu milik 9 surga? Saat itu, bukankah ia bertarung melawan pihak lain? Mungkinkah ia adalah makhluk yang bahkan lebih kuno?
Mungkin sesuatu yang tak terduga terjadi terlalu dini, melewatkan pertempuran terakhir dari era besar terakhir? Makhluk ini jelas tidak normal. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun dari satu pandangan. Ia diikat oleh rantai yang mengerikan, terkunci di tempatnya, terlebih lagi diikat ke sebuah prasasti di bawahnya. Senjata yang ditusukkan ke kepalanya jelas merupakan tombak abadi. Meskipun telah berkarat, ia masih melepaskan untayan demi untayan energi abadi. Ia sekuat ini, jadi mengapa ia tidak mencabut tombak ini? Atau apakah bisa dikatakan, roh primordialnya telah lama dipaku sampai mati? Benar, ada yang salah dengannya. Meskipun ia tirani dan menentang surga, ia masih dikunci di sini oleh rantai ilahi. Tombak abadi berwarna darah itu mungkin juga salah satu benda penyegel. Para ahli asing sampai pada keputusan seperti ini. Sulit membayangkan bahwa bahkan makhluk sekuat ini akan ditekan dan dikunci oleh seseorang. Si Hao menyipitkan matanya, tidak berani menatap makhluk kuno itu untuk waktu yang lama. Dia hanya menatapnya dengan tergesa-gesa. Terlalu dekat, dan ini sangat menakutkan. Hanya memikirkannya sambil melihatnya mungkin akan mengakibatkan tubuh seseorang meledak. Dia menundukkan kepalanya, berpikir sendiri. Bahkan makhluk asing itu tidak mengenalinya, hanya mendengar beberapa rumor, membuktikan betapa kuno itu. Mungkin itu sangat kuno sehingga benar-benar ketinggalan dari era yang mengakhiri perang. Aku tahu siapa itu, latar belakangnya seperti apa. Seorang ahli di hutan pegunungan berbicara. Cahaya keemasan bersinar terang. Seekor singa emas berjalan mendekat, ganas dan menakjubkan, berjalan ke arah ini. Singa tak kenal takut. Si Hao terkejut. Dia menyadari sesuatu. Garis keturunan singa tak kenal takut itu berasal dari 9 surga 10 bumi, tetapi kemudian memberontak, membelot ke pihak lain, membunuh mereka yang ada di pihaknya sendiri. Singa tak kenal takut mengenali makhluk ini, jadi ada kemungkinan besar bahwa binatang purba ini mungkin merupakan sosok hebat dari 9 surga 10 bumi. Singa tak kenal takut mengenali binatang purba itu. Sekelompok kultivator itu semua melihat ke arahnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Nomor 2 di bawah langit, ini adalah penilaian yang diberikan kepadanya. Sebelumnya ia bertarung dengan naga sejati yang paling kuat, pada akhirnya menderita kekalahan. Kata singa tak kenal takut. Ia memberitahu semua orang bahwa ini adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Ia sangat kuat, hanya muncul beberapa kali di dunia. Sebelumnya ia menantang naga sejati untuk gelar yang terkuat, yang bertujuan untuk merebut nama sejati. Apa artinya itu? Merebut apa yang disebut nama sejati? Seseorang bertanya ini dengan bingung. Makhluk macam apa sebenarnya itu? Itu karena banyak ahli asing bahkan tidak tahu makhluk macam apa itu. Ia benar-benar berani bersaing dengan naga sejati untuk gelar yang terkuat. Ia juga naga sejati, tetapi bentuk evolusinya berbeda. Ada perselisihan dengan naga sejati garis keturunan lain, yang mengakibatkan pertempuran yang menentukan. Sayangnya, ia kalah. Kata singa tak kenal takut. Ini adalah naga sejati. Semua orang tercengang. Mereka saling memandang dengan cemas, lalu melihat ke arah makhluk purba itu lagi. Tentu saja, tidak ada yang berani menatapnya lama-lama, hanya meliriknya sekilas. Kalau tidak, makhluk kuat ini akan membalas dengan sangat kuat, dan akan membahayakan nyawa mereka. Bagaimana mungkin itu seekor naga? Naga sejati memiliki bentuk yang berbeda-beda. Banyak ras yang dapat berevolusi menjadi naga, misalnya, ular piton, naga banjir, dan lainnya, sampai-sampai ikan mas, jika mereka dapat menyelesaikan lompatan terakhir, juga dapat berevolusi menjadi naga. Sang singa tak kenal takut menjelaskan. Naga bukanlah satu jenis spesies, melainkan jenis kehidupan tingkat puncak. Banyak makhluk dapat memilihnya sebagai keadaan evolusi terakhirnya. Naga sejati dikenal sebagai ras nomor 1, tetapi pada awalnya, seperti apa seharusnya naga sejati, bentuk biologis apa yang harus diwujudkan, semuanya telah mengalami persaingan sebelumnya. Naga sejati pertama sebelumnya memiliki 2 cabang, binatang purba di hadapan mereka adalah ahli yang tak tertandingi dari salah satu cabang. Jelaslah bahwa cabang ini gagal, kalah, tidak memperoleh nama asli naga. Semua orang terkejut, mendengarkan dengan serius. Si Hao bahkan lebih tercengang. Bahkan ada pepatah seperti ini? Kemudian, dia mempercayainya, karena di banyak tempat, bahkan saat ini, buaya purba dipandang sebagai naga. Jelaslah bahwa ini adalah hasil dari proses evolusi naga sejati generasi kuno. Saat ini,
Singa tak kenal takut menegaskan bahwa ini adalah makhluk yang sangat kuno. Saat itu, setelah dikalahkan, ia menghilang. Sementara itu, klan ini juga menghilang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa binatang purba di hutan binatang surgawi sebenarnya adalah makhluk ini. Nomor 2 di bawah langit, ini bukan sekadar pepatah. Saat itu, ia bersaing untuk posisi klan nomor 1, tetapi kalah, sementara cabang lain dari garis keturunan naga sejati menjadi ras nomor 1 di bawah langit. Kata singa tak kenal takut sebagai ringkasan. Pada akhirnya, karena menghilang terlalu lama, ia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Immortal Ancient. Orang bisa melihat sudah berapa lama semua ini terjadi. Bagaimana ia berakhir di sini? Naga sejati, ini jelas kuat. Tetapi mengapa kepalanya tertusuk oleh tombak merah tua? Mungkinkah ini disebabkan oleh naga sejati generasi kuno yang dilawannya? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh singa tak kenal takut. Jika aku atau kamu menusuk kepala kami, roh primordial kami pasti akan tercerai-berai, terutama ketika ini adalah tombak perang abadi yang sedang kita bicarakan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan tanpa singa emas itu berkata lebih lanjut, semua orang sangat merasakan bahwa makhluk ini terlalu kuat. Saat ini, itu tidak hidup, tetapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jika benar-benar hidup kembali, seberapa kuatkah itu? Ada satu hal yang tidak ku mengerti. Tempat ini berbatasan dengan duniaku. Apakah orang-orang hebat di masa lalu tidak pernah datang ke sini sebelumnya? Kata Fearless Lion. Duniaku, yang dibicarakannya merujuk ke sisi lain, dan bukan Imperial Pass. Klan yang berkemauan lemah, tentu saja, kamu sudah lama melupakan latar belakangmu. Di kejauhan, Si Hao mengejek. Dia sangat membenci klan ini. Mereka mengkhianati 9 surga, membunuh klan yang sebelumnya dekat dengan mereka, itu benar-benar penuh kebencian. Pihak kita sebelumnya memiliki orang hebat yang datang ke sini, bahkan mengambil tindakan. Namun, wilayah ini sangat aneh. Sebenarnya ada seorang tetua yang tahu beberapa hal di sini. Berdasarkan rahasia yang diketahuinya, bahkan orang hebat yang datang dari sisi asing terluka, akhirnya mundur. Apa? Semua orang terkejut. Akan selalu ada beberapa hal yang di luar dugaan. Dulu, ketika perang besar berakhir, kita menang. Tetapi Shutuo, Anlan, dan luka-luka leluhur kuno lainnya sangat serius, membayar harga yang sangat besar, tidak berdaya untuk terus berjuang dalam jangka pendek. Kalau tidak, dulu, setelah sesuatu yang tak terduga terjadi di 9 surga 10 bumi, mengapa kita harus memilih untuk mundur, kembali dari Imperial Pass? Ini adalah alasan utamanya. Sementara itu, wilayah ini diabaikan saat itu, tetapi perubahan yang mengejutkan terjadi. Menurut apa yang dikatakan tetua ini, pertempuran besar pasti terjadi di sini juga. Namun, pertempuran yang paling mengejutkan sebenarnya adalah yang ada di pegunungan Divine Medicine. Apa? Ada desas-desus bahwa ada seorang Daois setinggi 1 kaki di sana, yang terbuat dari emas abadi ekliptika yang bertempur dalam pertempuran hebat yang mengguncang dunia dengan salah satu tokoh besar kita yang tak tertandingi. Kata tetua itu. Di kaki gunung, setelah Si Hao mendengar ini, dia tertegun, benar-benar tercengang. Dia mengingat semua yang dia lihat di gua bawah tanah pegunungan pengobatan ilahi. Bukankah ada Daois emas di gua bawah tanah itu? Dia duduk di sana, membelakangi gua kuno, sunyi dan sunyi, diduga telah meninggal dalam meditasi bertahun-tahun yang lalu. Daois itu juga memiliki kereta perang, ditarik oleh banteng emas sepanjang 1 kaki. Tentu saja, kereta itu juga telah lama rusak. Si Hao tidak menyangka akan mendengar legenda yang berhubungan dengan Daois itu di sini. Yang hebat tak tertandingi di pihakku terluka parah karena pertempuran itu. Mungkin dia datang ke hutan ini juga, tetapi aku tidak tahu apakah dia pernah bertarung sebelumnya. Ketika tetua itu berbicara sampai di sini, dia berhenti. Kemudian, dia berkata sambil mendesah, kalian semua harus mengerti bahwa tempat ini berbatasan dengan tanah pemakaman kuno. Pada saat itu, pihakku sudah merasakan bahwa mungkin ada keberadaan di bawah tanah yang sebanding dengan leluhur agung Shutuo. Inilah tepatnya alasan mengapa pada akhirnya, masalah-masalah di wilayah ini tetap tidak terselesaikan. Hutan binatang surgawi, pegunungan pengobatan ilahi, wilayah pemakaman kuno, semuanya berdekatan, semuanya memiliki orang-orang kuat yang mengawasi mereka. Sementara itu, setelah perang besar pihak asing dengan 9 surga 10 bumi, mereka semua terluka parah, tidak dapat membuat keputusan yang sembrono. Kemudian ketika Shutuo dan Anlan pulih, mereka menemukan bahwa mereka sudah tidak dapat menyeberangi perbatasan desolate.
Itu karena Heaven Abyss menghalangi jalan mereka, tidak ada cara untuk menginjakkan kaki di sini lagi. Taois emas itu dan binatang kuno ini, mengapa mereka berada di perbatasan Desolate? Pasti ada alasan untuk ini. Seseorang berkata dengan ragu, sangat bingung. Si Hao mulai mendaki gunung, meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, para kultivator asing tidak khawatir. Mereka sudah datang ke tempat ini, jadi kemana dia bisa lari? Tentu saja, mereka juga sangat gugup. Jika binatang purba ini menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali, semua orang mungkin akan meledak di tempat, mati dengan mengerikan. Ada tangan gelap yang selalu menentang pihakku. Perbatasan sunyi di sini memiliki binatang purba dan Daoist emas, itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Si Hao menaiki gunung, tidak sengaja menuju ke nomor 2 di bawah langit, karena dia khawatir simbol-simbol di sana terlalu kuat. Dia percaya bahwa prasasti itu digunakan justru untuk mengunci binatang purba ini, untuk menyegelnya. Dia langsung menuju ke sebuah gunung di sisi lain, tanpa ragu sama sekali, sangat tegas. Itu karena sejak dia datang ke tempat ini, dia punya firasat aneh, tempat itu tampak sangat familiar. Setelah mendaki gunung agung itu, hamparan kecemerlangan keberuntungan muncul, kabur dan misterius. Si Hao terkejut. Bagaimanapun juga, itu adalah tempat ini. Gunung itu megah. Di puncak gunung itu ada sebuah danau murni dan bersih yang menyedot roh primordial seseorang, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalamnya. Dia pernah melihat danau ini sebelumnya. Kolam reinkarnasi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. 2 hari yang lalu, dia dikejar oleh tikus surgawi. Kemudian, pohon layu itu menembus tubuh tikus surgawi, tetapi pada akhirnya, ia melepaskannya lagi, karena tikus surgawi berjanji untuk bereinkarnasi. Pada saat itu, tikus surgawi dibawa pergi oleh sebuah lorong, ujung lainnya tepatnya sebuah kolam, danau kecil di depannya. Segera setelah itu, si Hao melihat sebuah monumen, di atasnya ada 2 kata, kolam reinkarnasi. Ini benar-benar tempat ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bertindak hati-hati, benar-benar takut bahwa dia mungkin secara misterius memasuki reinkarnasi. Tepat pada saat ini, di kaki gunung, Fearless Lion mengeluarkan teriakan waspada, mengangkat kepalanya. Cahaya warna-warni di puncak gunung menarik semua perhatian para kultivator asing. Ada semacam perasaan yang familiar. Aku merasa seperti ada semacam peluang besar bagiku di sini, aku tidak bisa membiarkannya mendapatkannya. Fearless Lion berkata, bersiap untuk mendaki gunung. Hati-hati, tempat ini sangat berbahaya. Seorang tetua memperingatkan. Tubuh singa emas ini sepenuhnya kuat. Ia berdiri di tempat, diam-diam berpikir sendiri, dan kemudian tiba-tiba terbangun, berkata, "Ya, aku mengerti. Aku merasakan kekuatan garis keturunan biksu kuno, ia berbagi takdir denganku." Ketika garis keturunan biksu kuno disebutkan, mata orang-orang asing itu menunjukkan cahaya dingin, suasana hati mereka rumit. Itu karena garis keturunan biksu kuno benar-benar sangat kuat. Saat itu, pihak lain, demi membunuh Raja Biksu Abadi dari garis keturunan biksu kuno, mereka membayar harga yang sangat mahal, terlalu banyak ahli yang meninggal. Salah satu raja yang tidak pernah mati, setelah pertempuran itu, mengasingkan diri selama seluruh dunia tanpa muncul. Ada beberapa yang menduga bahwa dia mungkin telah meninggal dalam posisi duduk di tanah kuno klan itu. Leluhur singa tak kenal takut sebelumnya telah ditundukkan oleh Raja Biksu, diubah menjadi garis keturunan biksu kuno. Klan ini secara alami berbagi karma yang luar biasa dengan biksu kuno. Singa emas itu bergerak, kecepatannya sangat cepat, bergegas menuju puncak gunung itu. Banyak kultivator asing yang tergerak. Mereka juga ingin melihatnya, tetapi mereka semua menahannya, karena binatang purba yang tidak terlalu jauh itu terlalu menakutkan, tidak ada yang mau mendekat. Kolam reinkarnasi. Singa tak kenal takut memanjat gunung, melihat danau kecil di sini. Ia menggigil, merasa sedikit ragu. Tidak ada ruang untuk maju atau mundur. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ya, apakah itu benar-benar terkait dengan mereka? Apakah kamu datang ke sini untuk menyia-nyiakan hidupmu?" Si Hao bertanya dengan tenang. Keberuntungan alami kolam reinkarnasi. Berbagi nasib denganku. Jika kamu tidak mundur, maka aku akan mengirimmu pergi. Singa emas itu menatap si Hao, mengungkapkan niat membunuh yang sedingin es. Di Gunung Batu Besar, ada sebuah danau misterius, namanya kolam reinkarnasi. Ini membuat si Hao curiga, bertanya-tanya apa yang istimewa dari tempat ini. Sementara itu,
Singa tak kenal takut sangat terus terang, yakin bahwa ada keberuntungan alam yang besar di sini. Apakah yang dikatakan singa kecil itu benar? Di kaki gunung, mata seorang tetua menampakkan cahaya aneh, sedikit penuh harapan. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Siapapun dapat melihat bahwa tempat ini luar biasa. Sebenarnya ada sejenis naga sejati yang terkunci di sini, kekuatannya sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun ada bahaya, itu juga menandakan bahwa mungkin ada peluang besar. Itulah sebabnya beberapa orang menjadi tergerak. Bahkan jika mereka datang untuk uang kali ini, alasan utamanya adalah karena mereka ingin membawa pergi peti kayu busuk itu. Jika peluang surgawi muncul di sepanjang jalan, mengapa mereka tidak mengejarnya? Kita harus bertindak sedikit lebih cepat, menangkap uang dan peti kayu busuk itu. Orang lain berbicara, tidak ingin lebih banyak masalah sampingan muncul. Namun, siapa yang bersedia naik gunung? Tidak ada yang menjawab. Itu karena mereka semua merasa khawatir. Begitu mereka naik gunung, mungkin ada bahaya besar yang mungkin muncul. Bagaimanapun, tempat itu sangat dekat dengan nomor 2 di bawah langit. Ao! Di gunung, terdengar suara gemuruh yang hebat. Singa tak kenal takut sudah mengambil tindakan. Di bawah kaki gunung, semua orang melihat cahaya keemasan meletus seperti gunung berapi. Energinya terlalu kuat, mendatangkan malapetaka di langit di atas dan bumi di bawah. Awan melonjak. Cakar emas yang sangat besar menutupi langit dan bumi, ingin meraih Sihau dengan satu gerakan, menghancurkannya menjadi pasta daging. Dengan mereka berdua sedekat itu, sekarang cakar ini menunjukkan kekuatan, sangat sulit untuk menghindarinya. Sihau hanya bisa menghadapinya secara langsung. Benar saja, gelombang cahaya yang menyilaukan meletus. Huang mengambil tindakan, dengan kuat menghadapi singa emas, meledakkan cakar itu ke samping. Pada saat itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena semua hati mereka tersumbat sampai ke tenggorokan mereka. Bahkan ada beberapa kultivator yang wajahnya menjadi pucat pasi, benar-benar ingin segera lari. Setiap hati mereka berdebar kencang, bahkan jiwa mereka gemetar. Ini adalah ketakutan, kekhawatiran akan hidup mereka sendiri. Tidak seorang pun menduga singa tak kenal takut akan menjadi pemarah seperti ini, benar-benar menyerang seperti ini tanpa ragu sedikit pun, kuat dan ganas, bertarung dengan Huang. Orang harus memahami bahwa gunung ini tidak jauh dari naga sejati kuno itu. Jika gelombang kejut ini membangunkannya, siapa yang bisa melarikan diri? Di mata semua orang, begitu binatang purba itu bangkit kembali, langit pasti akan runtuh, bumi runtuh. Semua kultivator alam pelepasan diri akan segera meledak menjadi kabut berdarah. Ini bukan kekuatan yang sama besarnya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Pada saat itu, sekelompok kultivator mundur, diam-diam mundur, meskipun mereka biasanya sangat berani, lama membuat persiapan mental untuk mati di hutan binatang surgawi. Namun, saat ini jelas membuang-buang hidup mereka, jadi tidak ada yang mau bergabung dengan gegabah. Bertarung sampai mati itu bagus, tetapi mengambil inisiatif untuk memprovokasi keberadaan yang terbatas, membuang-buang hidup mereka untuk apa-apa, itu bodoh. Mereka tidak akan mencari kehancuran mereka sendiri seperti ini. Setelah puncak gunung menerima pukulan ini, kedua ahli muda itu berpisah, tidak melakukan serangan lain. Mereka tampaknya saling menilai, mengintai keadaan binatang purba itu. Di kaki gunung, para kultivator hebat yang wajahnya memucat itu melepaskan napas lega. Baru saja, semua orang panik, merasa seolah-olah kiamat sedang turun. Kenyataannya, pada saat itu, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati, sangat marah, merasa bahwa singa emas itu terlalu gegabah. Singa tak kenal takut berkata, "Senior, kalian semua tidak mengerti beberapa metode khusus dari 9 langit 10 bumi. Ini adalah metode agung penyegelan langit. Itu dapat memastikan pembekuan abadi darah esensi dan roh primordial seseorang, itu tidak akan terbangun. Tentu saja, jika ada yang menaruh dendam padanya, maka itu akan memprovokasi metodenya, dengan demikian langsung dihancurkan. Jenis metode ini sangat aneh, tidak membiarkan sedikit pun vitalitas seseorang pergi, mempertahankan tubuh pada kondisi puncaknya sebelumnya. Itu dikenal sebagai metode terlarang. Hanya saja, tidak banyak yang bisa menunjukkan jenis metode hebat ini di langit di atas dan bumi di bawah. Adapun kapan binatang purba ini akan bangun, itu akan bergantung pada dirinya sendiri, bukan pengaruh dunia luar. Namun, jika ada yang berani menentangnya, maka itu hanya membuang-buang hidup mereka dengan sia-sia. Semua orang menggigil dalam hati. Seberapa hebat persepsi dan ketajaman binatang purba yang kuat ini? Namun, saat ini,
ia sama sekali tidak menyadarinya, seperti batu yang sedingin es. Ini membuktikan bahwa kondisinya sangat buruk. Jika tidak, mengapa ia perlu menampilkan metode penyegelan surga jenis ini? Pada saat yang sama, dari aspek lain, metode hebat jenis ini benar-benar luar biasa. Untuk memiliki ahli yang tak tertandingi yang benar-benar menutup kelima indera dan 9 kesadaran mereka, seberapa anehkah hal ini? Hanya beberapa kalimat pendek saja sudah membuat para kultivator asing di bawah ini semua tergerak. Metode penyegelan surga agung milik 9 surga 10 bumi, sebuah seni ajaib yang tak tertandingi. Saat itu, Shutuo dan Anlan telah mencarinya, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Jenis metode hebat ini bahkan dapat menyembuhkan luka seseorang, memungkinkan makhluk yang hanya memiliki sedikit jiwa untuk menyelamatkan diri, terlebih lagi perlahan pulih. Ketika mereka memikirkan hal-hal ini, mata semua orang menjadi dalam, sangat menyadari betapa seriusnya luka binatang purba ini. Namun, ini mungkin satu-satunya alasan mengapa kita bisa berdiri di depannya. Kalau tidak, ia akan dapat merasakan kita dari ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta li jauhnya. Hanya dengan membuka mata, memikirkan satu pikiran, dan kita akan benar-benar musnah. Seseorang berkata dengan pelan. Di gunung, kedua ahli muda itu saling berhadapan. Huang, kamu akan jatuh hari ini. Singa emas berkata dengan dingin. Tubuh raksasa itu sangat heroik, surai singa jatuh ke tanah, keemasan dan cemerlang. Tubuhnya kuat dan kokoh, seolah terbuat dari emas, penuh dengan daya ledak. Semua bulu emas di tubuhnya seperti kain sutra, bersinar cemerlang. Bukannya aku tidak pernah melawanmu sebelumnya. Setelah beberapa waktu berlalu, kau mungkin sudah mati. Si Hao berkata dengan tenang, menyebutkan pertempuran di dekat bumi yang keji itu. Begitukah? Apakah kau merasa aku sangat lemah karena pertempuran itu? Baiklah, kalau begitu kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di sini. Alasan mengapa aku mendaki gunung ini sebagian untuk merebut keberuntungan alami milikku, sebagian untuk membunuhmu, memuaskan keinginan ini. Kata singa yang tak kenal. Takut. Banyak orang terkejut. Raja Singa Emas ini akan bertarung sampai mati melawan Si Hao. Si Hao merasa itu agak aneh. Singa ini ingin datang untuk merebut keberuntungan alami, dan juga ingin melawannya? Dia membuat niatnya terlalu jelas. Mengapa dia tidak menunggu sampai dia sendirian untuk merebut keberuntungan alami ini? Orang harus memahami bahwa kolam reinkarnasi ini sangat aneh. Sebelumnya, Si Hao tidak tahu ada peluang, tidak ada rencana untuk memasukinya. Bukankah ini jenis pengingat untuknya? Si Hao berkata, Igaris keturunanmu memiliki begitu banyak darah di tanganmu, membelot ke sisi lain, membunuh orang-orang di pihakmu sendiri, membuat banyak orang kuno 9 surga 10 bumi memendam keluhan, merasa dirugikan. Hari ini, mari kita selesaikan saja semuanya, dimulai denganmu. Aku juga akan menggunakan hidupmu untuk menenangkan hatiku. Kata singa emas. Namun, tepat ketika tinju Si Hao bersinar, bersiap untuk menyerang, singa emas itu benar-benar segera melompat ke kolam reinkarnasi. Perubahan ini sangat tiba-tiba. Di kaki gunung, kelompok asing juga terkejut. Segera setelah itu, semua orang mengerti mengapa ia harus melakukan ini. Itu karena danau yang tenang dan misterius itu segera menghasilkan riak-riak, dan kemudian cahaya abadi melonjak, aura abadi menyebar keluar. Garis-garis cahaya warna-warni yang tak berujung melesat keluar, berubah menjadi simbol satu demi satu, terukir sendiri di tubuh singa tak kenal takut. Ada gelombang vitalitas yang kuat yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara pipak, tampaknya berevolusi, memperoleh manfaat yang luar biasa. Semua orang merasa ngeri. Kolam ini menantang surga. Singa emas baru saja masuk, tetapi sudah mendapatkan kesempatan ini. Si Hao mengambil tindakan dengan tegas, tanpa ragu sama sekali. Ia memadatkan jejak tinju, menghantamkannya ke kolam, kekuatan ilahi yang ganas, mampu menghancurkan bulan. Cahaya yang cemerlang menenggelamkan danau. Dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka, tinju Si Hao benar-benar menenggelamkan tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi pihak lain, ia masih harus menghadapinya secara langsung, tidak dapat menghindarinya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Danau ini memancarkan cahaya yang cemerlang, terlebih lagi disertai dengan gelombang suara kitab suci yang aneh, seolah-olah seorang Buddha sedang melantunkan mantra. Suara itu beriak di tempat ini. Jejak tinju Si Hao sepenuhnya dinetralkan. Pancaran tinju yang cemerlang, teks tulang, dan hal-hal lainnya sepenuhnya disempurnakan oleh cahaya warna-warni yang menyala-nyala dari danau. Kekuatan ilahi menyatu ke dalam danau. Singa tak kenal takut bahkan tidak membalas,
kolam reinkarnasi ini telah memurnikan kekuatan ilahinya sendiri. Ini sangat mengejutkan. Kalian semua, naiklah ke sana juga. Di kaki gunung, seorang tetua mengingatkan generasi muda. Kenyataannya, saat ini, semua orang melihat singa emas memperoleh manfaat yang luar biasa. Semuanya tergerak. Kolam itu tampaknya dapat memungkinkan seseorang untuk melepaskan daging dan tulang mereka, menjalani kelahiran kembali. Bahkan tanpa pengingat ini, sudah ada 6 atau 7 anak muda yang bergegas naik gunung bersama-sama, berharap untuk mendapatkan bagian dari keberuntungan alam. Si Hao menyerang lagi, membangkitkan petir. Itu menebas, petir saling terkait, ingin menyerang singa emas. Akibatnya, petir itu juga diserap oleh danau itu, sepenuhnya dinetralkan. Si Hao sangat terguncang. Kolam ini tidak begitu besar, tetapi memiliki kekuatan tak terbatas, seperti laut, mampu menampung segalanya. Selain itu, dia melihat bahwa singa emas itu juga melepaskan bulunya, menghasilkan lapisan bulu emas baru yang bahkan lebih cemerlang. Jenis transformasi ini terlalu mengejutkan. Si Hao juga melompat untuk meraih keberuntungan alami. Hehe, singa emas itu tertawa, suaranya sangat aneh.